Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari ini insyaallah kita sudah memasuki hari yang ketiga di Ramadan 1447 Hijriah ini. Dan insyaallah kita sering mendengar ya tentang ayat yang berkaitan dengan perintah puasa itu. Allah berfirman dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas diri kalian semua untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir ayat itu dikatakan bahwa tujuan daripada berpuasa di bulan Ramadan itu adalah apa? Meraih derajat la'allakum tattaqun, yaitu meraih derajat takwa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, ketika kita melaksanakan puasa ada satu hal yang memang itu menjadi sebuah ujian, sebuah cobaan ya, ataupun sesuatu yang diwajibkan yang akan itu membentuk kita menjadi pribadi orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang bertakwa? Ya, tentu dudu jari wong Cirebone barang letak digawa ya, bukan ya. Tapi takwa di sini adalah apa? Secara umum dibahasakan bahwa takwa itu bisa jadi adalah menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua apa yang Allah larang. Ya, maka itulah karakter yang akan diharapkan terbentuk dari kita berpuasa itu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara keutamaan orang yang bertakwa itu, ya, yang pertama adalah, ya, maka keutamaan orang-orang yang bertakwa hasil didikan Ramadan ini adalah apa? Diterangkan dalam ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 ya. Yaitu surat Al-Ahzab surat nomor 33 ayat 70 dan 71. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, keutamaan atau ciri orang yang bertakwa itu adalah apa? Dia yang pertama itu dia selalu berkata benar dan jujur dalam setiap kehidupannya. Ya. Maka dia anti berbohong. Ya. Karena salah satu syarat untuk masuk neraka jahanamnya Allah itu adalah apa? Berbohong. Nah, kita sebagai orang yang sudah beriman, maka kita pantang untuk berbohong. Ya, kalaulah kita pernah berbohong, berarti sholatnya belum benar itu ya. Sholatnya itu belum benar, sholatnya belum apa? Belum khusyuk karena kita masih senang atau suka berbohong, membohongi orang lain. Apapun pembohongnya, apapun cara kita berbohong ya. Karena apa? Dalam sholat itu kan ada yang dikatakan bahwa makna sholat itu dengan huruf sodnya itu apa? Sodikul qauli, yaitu perkataan yang benar. Artinya orang yang sholatnya sudah benar itu dia akan apa? Menjadi orang yang jujur, ya, yang pantang untuk berbohong, ya, baik berbohong kepada Allah maupun berbohong kepada manusia.
Dan kebohongan itu baik kebohongan yang kecil maupun kebohongan yang besar. Ya. Nah, harapannya kita semua orang-orang yang menuju pada ketakwaan ini, yang menuju pada kesolehan ini, bisa apa? Bisa untuk menahan sesuatu yang akan berkata bohong kepada Allah dan kepada manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 71-nya bahwa yuslih lakum akmalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah ya akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu, ya. Karena apa? Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Ya. Maka dari ayat ini bahwa bisa disimpulkan bahwa apa? Ciri orang yang bertakwa atau keutamaan orang yang bertakwa dalam ayat ini bahwa yang kedua itu apa? Akan diperbaiki amalan-amalannya dan akan diterima amalan-amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian ya. Orang yang bertakwa itu insya Allah akan diperbaiki amalannya dan akan diterima, ya. Maka dari itu, ya, kita menuju kepada apa? Ketakwaan, dan semoga amalan-amalan kita akan diperbaiki oleh Allah dan akan diterima oleh Allah kelak nanti di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti. Karena tidak ada satu hal yang lebih membahagiakan kita di hari ini dan di akhirat nanti selain amalan-amalan kita itu akan diperbaiki dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian keutamaan atau ciri yang ketiga daripada orang yang bertakwa itu adalah apa? Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dunubakum, ya. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dari sekian banyak dosa-dosanya di masa lalu ketika dia hidup di dalam dunia ini. Karena kita tentu sebagai manusia yang biasa tentu banyak salah dan dosa. Maka harapan ataupun garansi kita akan diampuni oleh Allah itu ada ketika kita itu menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa dan menuju kepada kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harapan kita semua, ya. Kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu dikatakan kemudian ciri yang keempat, keutamaan daripada orang yang bertakwa itu adalah apa? Yang keempat itu apa? Faqad faza fawzan adima, ya. Jadi tidak ada lain ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan menuju kepada kesolehannya itu adalah apa? Dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir dia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu apa? Yaitu berupa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, surga yang dijanjikan oleh Allah, yang surga itu seluasnya seluas langit dan bumi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat, di akhir surat Al-Fat dikatakan bahwasanya orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh itu dia akan apa? Akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa ajrun azim. Ya, orang yang mendapatkan surga dari Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kemudian dia akan mendapatkan apa? Ampunan dan pahala yang besar dari Allah, yaitu
berupa surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.